Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Steven di channel Steven Excavator Crew. Di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mengajak teman-teman ya belajar tentang Komatsu monitor excavator Komatsu PC 200 ya teman-teman. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama, ayo kita langsung saja. Ya, oke teman-teman. Sekarang yang Anda lihat ini monitor ya teman-teman, monitor excavator Komatsu PC 200 ya teman-teman. Ya, sebelumnya kita hidupkan dulu ya monitornya teman-teman. Sekarang lagi posisi off ya. Jadi kita on kan dulu. Ya, ini kita off ya teman-teman. Kita on kan dulu ya. Ya, otomatis monitornya hidup ya teman-teman, posisi on ya. Ya, ini teman-teman monitor excavator Komatsu PC 200 ya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama kita mulai dari ini. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor ini ada 3 indikator ini yang besar ya teman-teman. Nah, kita mulai yang ini dulu. Yang ini indikator fuel ya teman-teman, bahan bakar. Ya, kalau dia di bawah sini di E berarti solarnya habis ya teman-teman. Jadi ini sekarang posisinya solarnya ada di atas ya teman-teman, di F ya. Itu artinya full. Begitu ya teman-teman. Full, fuelnya full. BBM-nya ini ya teman-teman. Bahan bakar. Nah, indikator yang di tengah ini teman-teman. Nah, ini yang gambar seperti ini nih, ada gambar oli itu. Nah, itu teman-teman. Ini indikator temperatur oli hidrolik ya teman-teman. Nah, yang ini yang gambarnya seperti ini nih, ini indikator temperatur oli hidrolik ya teman-teman. Ya, jadi kalau berada di jarumnya ini berada di bagian bawah sini berarti posisinya aman ya teman-teman. Di tengah aman ya teman-teman. Tapi kalau dia naik 1 kotak, 2 kotak, apalagi sampai ke merah, itu teman-teman sudah tidak baik ya teman-teman. Kita laporkan ke mekanik ya teman-teman. Posisinya sekarang di bawah, soalnya engine-nya kan tidak saya hidupkan. Kemudian teman-teman, yang gambar seperti ini, indikator yang satu lagi ini indikator temperatur air radiator ya teman-teman. Kalau dia di bawah bagus ya teman-teman, di tengah ya masih bagus lah, masih baik lah. Tapi kalau dia naik 1 kotak, 2 kotak, apalagi ke merah, overheat ya teman-teman, harus segera dilaporkan ke mekanik ya teman-teman. Seperti itu. Jadi begitu teman-teman, indikator yang ini yang besar ini. Nah, 3 indikator ini. Jadi kalau yang 2 ini teman-teman, indikator yang 2 ini suhu ya teman-teman. Suhu, yang ini suhu, yang ini suhu ya, kedua ini. Ini temperatur oli hidrolik, ini temperatur air radiator. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ya kita beralih ke yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang gambar ada kura-kura itu di dalam botol, dalam apalah itu, botol lah. Nah, seperti itu. Gambar seperti inilah. Nah, ini teman-teman, ini gas ya teman-teman. Kalau dia posisi seperti ini, di saat engine hidup, kalau
kita posisi standby ya teman-teman, kita posisi standby, otomatis gasnya akan turun, walaupun posisi gasnya kan ini minimal, ini maksimal. Walaupun gasnya berada di maksimal, ketika kita standby teman-teman, kita tidak bergerak, tidak melakukan apapun, dia otomatis gasnya turun. Walaupun dia tidak berada di minimal, walaupun dia berada di maksimal, dia turun otomatis ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, gambar yang ini tuh sama dengan yang ini ya teman-teman. Nah, sama. Ini tombolnya. Jadi kalau kita tekan ini seperti ini teman-teman, kita tekan, nah, dia hilang teman-teman. Nah, kalau dia hilang seperti ini teman-teman, berarti di saat kita menjalankan unit terus kita standby, berapa lama pun kita standby, tetap gasnya akan naik. Seperti itu terus, seperti itu ya teman-teman. Gasnya tetap di atas terus, tetap maksimal teman-teman, tidak akan turun otomatis, dia akan gas terus. Seperti itu teman-teman. Jadi jika kita tekan, dia aktif ya teman-teman. Nah, jika kita standby, gasnya akan turun secara otomatis kalau kita tidak ada aktivitas apa-apa. Ketika kita bergerak kembali, dia otomatis naik kembali. Seperti itu teman-teman. Ya, kira-kira teman-teman bisa paham ya. Nah, kemudian kita beralih yang satu ini. Ya, ini teman-teman mode kerja ya teman-teman. Itu kayak ini itu sama dengan yang ini ya teman-teman. Nah, ini, yang gambar orang lagi cangkul ini, lagi bekerja. Nah, jadi kalau kita tekan ini teman-teman, dia muncul seperti ini. Nah, ini mode kerja ya teman-teman. Jadi ini kan TO, sekarang lagi pada mode ekonomis. Ada mode tenaga, mode angkat, mode breaker. Itu mode kerjanya ya teman-teman. Kita tinggal pilih seperti itu. Kita tinggal pilih ini ya, sini. Ini yang bisa kontrolnya sini. Naik. Nah, itu sabar ya teman-teman. Nah, kita bisa naik, turun sesuai apa yang kita perlukan, sesuai keadaan ya teman-teman. Nah, saat ini saya pakai yang ekonomis ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita kembali sini ya teman-teman. Kalau kita kembali ini, nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini mode kerja ya teman-teman. Yang ini sama seperti yang ini. Nah, ini tombolnya. Nah, kalau kita tekan, tinggal kita pilih, itu mode kerjanya ya teman-teman. Nah, kemudian kita beralih yang ini ya teman-teman. Nah, ini yang gambar track ini teman-teman, tracknya. Nah, gambar rantai ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kecepatan kita berjalan ya teman-teman. Travel kecepatannya kita travel ya teman-teman. Nah, itu sama dengan yang ini tombolnya. Jika kita tekan, dia berubah. Nah, dia tambah cepat lagi itu teman-teman. Udah berubah kan yang ini. Nah, kemudian kita tambah tekan lagi. Nah, dia jadi tambah lebih cepat lagi teman-teman. Nah, tapi sesuai keadaan ya teman-teman. Nah, kalau sekarang saya menggunakan yang biasa-biasa saja ya teman-teman. Nah, ya ini yang paling low saja. Ya, seperti itu teman-teman. Sesuai keadaan yang dibutuhkan ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman kita kalau yang ini ya teman, ini jam. Nah, kita tekannya di sini ya, karena dia searah dengan itu ya, kita tekan. Nah, muncul ini ya, ini berubah. Ini HM-nya, itu kan jamnya HM. Nah, itu HM-nya. Ini kan jamnya sama HM-nya. Jadi kita tekan begini ya, dia berubah. Nah, HM-nya muncul. Nah, itu. Nah, kan ya. Ini HM-nya. Kita tekan lagi, dia berubah. Ini jamnya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kita yang ini teman-teman, tombol-tombol ini ya, ini
ini kerjaannya mekanik ya teman-teman. Tombol-tombol ini F1, 2, F3, F4, F5, F6. Nah itu ini intinya bagiannya mekanik lah teman-teman. Nah kemudian kalau yang tombol-tombol yang ini teman-teman, ini kan sudah yang tadi ya teman-teman. Nah kalau yang ini, tombol yang ini teman-teman, nah ini maksudnya itu jika ada alarm berbunyi ya teman-teman, alarm bunyi tet tet tet, kita bisa tekan yang ini, alarmnya diam teman-teman. Kita tekan yang ini, alarmnya hilang teman, suaranya hilang maksudnya. Tapi bukan berarti masalahnya, problemnya hilang juga, tidak, hanya suaranya saja yang hilang ya teman-teman, seperti itu. Tapi unitnya perlu diservis karena alarmnya berbunyi ya teman-teman, ada yang salah. Jadi karena biar tidak mengganggu kita ya, ini bisa ditekan, fungsinya ini ditekan, suara alarmnya hilang teman-teman. Nah seperti itu, tidak mengganggu kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini wiper ya teman-teman, ini wipernya teman-teman ya. Jika kita tekan, ini kan ada sampai 5 ya teman-teman ya. Kalau kita tekan ya, dia wipernya yang biar kalau hujan tuh, hujan kan itu dia jalan-jalan itu, trak kiri kanan muter, seperti itu ya teman-teman wipernya, biar kita kalau hujan pandangan kita tetap bisa jelas ya teman-teman. Pakai wiper ya teman-teman. Nah ini juga, ini air wipernya, kita tekan air wipernya keluar ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang ini ya teman-teman, ini AC ya teman-teman, ini AC nya pendingin ya teman-teman, pendingin ya teman-teman, pendingin ruangan ya. Nah ini ya, ini kipasnya, blower. Jadi kalau mau tambah kuat blowernya ya kita naikkan, kalau mau kurang ya kita turunkan, seperti itu. Nah ini kalau kita mau kedinginkan ya, freonnya kita turunkan ya, makin dingin ya teman-teman, itu. Nah kalau kita naikkan ya dia tidak terlalu dingin ya, begitu ya teman-teman. Nah ini mode off nya ya teman-teman. Kalau kita mau matikan ya kita tekan off. Nah ini AC nya ini teman-teman. Kalau kita tekan AC nya, ini freonnya tidak dingin, hanya yang muter ini hanya blowernya saja, kipas, tapi tidak dingin. Nah jadi ini ditekan biar dingin, freonnya aktif ya teman-teman, AC nya aktif. Nah seperti ini. Kalau kita tekan, kalau kita tekan seperti ini teman-teman, tampilannya jadi seperti ini, AC nya on ya teman-teman. Nah, jika kita tekan, kita hilangkan, kita tekan, dia hilang itu teman-teman. Posisi seperti ini hanya blower saja yang putar, jadi udaranya hanya ada angin tapi tidak dingin ya teman-teman, karena freonnya tidak aktif. Jadi kalau AC nya tidak aktif, jadi kalau AC nya kita tekan, dia aktif seperti ini, dia on. Jadi bisa dingin. Kalau kita mau tambahkan, kalau kita mau tambah dingin ya kita tekan, kalau ini sudah paling bawah ya teman-teman, sudah paling bawah ya. Kalau kita mau tidak terlalu dingin ya kita naikkan, dia naik teman-teman, itu. Kalau kita mau tambah dingin ya kita turunkan. Kalau saya pakai yang paling bawah ya, soalnya kalau siang teman-teman panas ya, seperti itu. Jadi kalau ini blowernya, kipasnya, kalau kita tekan naik ya, kita mau tambah kuat lagi ya kita tekan, dia naik ya blowernya. Nah, kipasnya lebih kencang ya teman-teman. Kalau kita mau kurangi ya kita tekan ya, ke bawah ya teman-teman, kita kurangi, seperti itu teman-teman ya. Ya teman-teman, kira-kira seperti itulah teman-teman. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan jangan lupa bantu saya dengan subscribe ya teman-teman, di subscribe dan juga di like, dan juga boleh juga di komen ya teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi
Saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton.